mencakup penelitian perilaku kesehatan. Perilaku segmen orang sehat adalah bagaimana mereka, kelompok orang sehat ini, berperilaku untuk mempertahankan supaya tetap sehat, atau perilaku pencegahan dari penyakit dan meningkatkan kesehatannya. Sedangkan perilaku segmen masyarakat yang sakit adalah bagaimana mereka supaya sembuh dari sakit dan menjadi pulih kesehatannya. Perilaku segmen masyarakat yang sakit ini disebut perilaku pencarian pelayanan kesehatan atau health seeking behavior. Dalam menyediakan data atau informasi yang bermanfaat bagi upaya pelayanan kesehatan, maka hendaknya mencakup 3 kelompok, yaitu perilaku petugas kesehatan sebagai pemberi pelayanan atau providers, 2 hal penting yang menyangkut kemampuan atau perilaku mereka, yakni pertama manajerial, antara lain kepemimpinan, kemampuan merencanakan, kemampuan pelaksanaan kegiatan atau program, antara lain kemampuan komunikasi, koordinasi, supervisi, dan sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan teknis dan fungsional. Pelayanan juga harus menghadirkan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. Perilaku calon pemberi pelayanan kesehatan, siswa atau mahasiswa dalam pendidikan kesehatan. A. Motivasi. B. Proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku masyarakat. B. Pengukuran perilaku kesehatan. 1. Pengetahuan adalah hal apa yang diketahui oleh orang atau responden terkait dengan sehat dan sakit atau kesehatan. Misal, tentang penyakit, yaitu penyebab, cara penularan, cara pencegahan, gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan keluarga berencana. Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, faktor yang terkait dengan faktor risiko kesehatan. Misalnya, bagaimana pendapat atau penilaian responden terhadap penyakit demam berdarah, anak dengan gizi buruk, tentang lingkungan, tentang gizi makanan, dan seterusnya. Perilaku orang sehat supaya tetap sehat, terhindari dari penyakit, dan bahkan lebih meningkatkan kesehatannya ini. Sekurang-kurangnya mencakup di bawah ini. A. Makan dengan menu seimbang, dengan komposisi makanan sehari-hari terdiri dari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin-vitamin. Antara lain, nasi, mie atau roti, lauk pauk, tahu, tempe, ikan, ayam, dan sebagainya. Sayur berbagai daun, buah-buahan, dan susu. B. Aktivitas fisik secara teratur, tidak harus dalam bentuk olahraga. Sekurang-kurangnya 30 menit sehari dan sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 minggu. Tidak merokok. D. Mengolah stres. 2. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap juga dapat dilakukan berdasarkan jenis atau metode penelitian yang digunakan. Metode yang pertama adalah kuantitatif. Pengukuran sikap dalam metode kuantitatif juga dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan wawancara dan angket. Yang kedua adalah kualitatif. Metode kualitatif mencakup wawancara mendalam. Yang kedua seperti pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian kuantitatif untuk sikap, tetapi pertanyaan bersifat menggali pendapat atau penilaian responden terhadap objek. Dan yang ketiga, diskusi kelompok terfokus atau DKT. Metode observasi untuk mengukur sikap terbagi ke dalam 2 cara, yaitu dengan verbal dan non-verbal. Secara verbal, misalnya untuk mengetahui sikap orang terhadap penyakit kusta. Kepada orang tersebut dipertontonkan video atau gambar penderita kusta. Kemudian orang tersebut diminta memberikan tanggapan terhadap gambar atau tayangan video tersebut. Yang kedua adalah non-verbal. Seperti pada contoh di atas, di mana kepada seseorang ditanyakan gambar atau sebuah kasus penderita kusta. Kemudian diamati bagaimana gerakan atau mimik orang tersebut adalah mencerminkan sikapnya terhadap kusta.